Kalau saya tinggalnya di pelosok, saya tinggalnya di daerah, itu masih oke nggak jualan barang impor? Bisa laku nggak jualan barang impor? Gue bisa jawab, bisa. Video kali ini gue dedikasikan khusus buat kalian yang mau tahu seputar bisnis impor, yang udah nanya-nanya di video gue, cuman belum sempet gue jawabin satu-satu. Gue jadiin satu aja di video ini, karena gue bukan orang yang kebanyakan waktu. Gue buat video kayak gini, gue dedikasikan khusus buat ngajarin kalian. Karena gue percaya, gue kalau mau ngelakuin sesuatu, gue harus lakuin 100%. Gue akan kasih daging sedaging-dagingnya di video ini. Dan kalau lu ada pertanyaan lagi, mungkin lu bisa komen aja di video ini. Nanti mungkin nextnya gue akan bikin video yang sama kayak gini kalau kalian suka. Pertanyaan yang paling sering orang tanyain, dan gue rasa sebenarnya ini nggak membantu lu buat yang lu mau impor, tapi menurut gue harus gue jelasin, yaitu apa? Impor kan dari luar negeri, masuk ke dalam negeri. Seharusnya ekspor produk dalam negeri, dijual ke luar negeri. Kenapa nggak ekspor, Bang? Kenapa impor? Gue kasih tahu sekarang. Kebanyakan orang yang ngomong kayak gini, gue yakin 100% mereka pun nggak ekspor. Mereka pun tidak ada kontribusi buat negara. Lu pikir impor tidak ada kontribusi buat negara? Itu barang yang lu pakai, semua itu barang-barang impor. Ini HP yang lu pakai sekarang tuh udah pasti barang impor. Lu kancut lu aja itu sudah pasti barang impor punya. Indonesia tuh nggak semampu itu buat bikin barang jadi. Dan kalau lu bilang impor itu merugikan negara, ekspor itu menguntungkan negara, lu lihat negara-negara kayak Singapura, lu lihat kayak negara-negara Hong Kong, semuanya mereka impor. Lu lihat negara-negara itu emang susah. Emang negara-negara itu nggak maju, itu negara-negara maju semua impor. Jadi ini bukan tentang impor atau ekspor, ini tentang gimana caranya buat ngisi perut lu. Ini tentang gimana caranya buat lu bisa sukses. Nggak usah lu kebanyakan mikir ini menguntungkan negara atau enggak segala macem bla bla bla. Kalau lu sendiri ya masih pusing besok mau makan apa. Duit yang masuk ke negara juga belum tentu lu rasain. Lu bikin untung negara juga, lu ekspor rajin-rajin juga belum tentu lu ngerasain. Yang ada malah dikorupsi. Iya, dan gue kasih tahu lu, gue berani taruhan, kasih gue waktu 1 tahun cari orang yang mau mulai ekspor sama mau mulai bisnis impor. Sudah pasti yang impor akan sukses duluan daripada yang ekspor. Karena memang seribet itu. Gue yakin lu semua yang misalnya udah pernah ngejalan ekspor tuh tahu seribet apa ngejalan ekspor. Ngurusinnya lu lebih banyak waktu lu dan uang lu habis buat yang enggak. Jadi buat lu yang masih ngebanding-bandingin, buat lu yang masih ngomong ekspor bla bla bla, kenapa nggak ekspor? Udah, lu nggak usah nonton video gua, lu blok gua kalau bisa, lu nggak usah subscribe gua, lu nggak usah follow gua, lu nggak membantu hidup gua juga. Lu cuma kerja setiap hari 9 to 5 ngomelin bos lu, ngedumel, ntar kalau ada konten politik apa lu komen jadi buzzer nggak jelas. Kerjaan lu cuma kayak gitu doang, jenggotan di kosan, dekil. Lu pasti orang-orang kayak gitu. Jadi nggak usah ganggu orang-orang yang mau belajar. Lu cabut aja, nggak usah nonton video gua. Blok gua kalau bisa, blok gua. Gua akan sangat berterima kasih kalau lu blok gua. Pertanyaan yang kedua, cara modal awal gimana? Terus kita dituntut untuk berani bersaing karena kita usaha berbisnis perlu modal. Pinjem sama bank bunga besar, pinjem program pemerintah kur enggak pernah dapat. Gue kasih tahu lu sekarang, di zaman ini, kalau lu mau usaha, itu sudah pasti perlu modal. Lu nggak mau yang perlu modal, lu jual jasa. Bukan berarti gue bilang lu sekarang lu bisa mulai bisnis impor tanpa modal. Nggak segampang itu. Kalau lu mau lebih cepat, yang artinya lu pasti perlu modal. Lu mesti paham dulu di sini. Gue bukan jual mimpi, gue juga bukan jual iming-iming lu dari 0 bisa sampai ke 100. Enggak, lu tetap perlu modal, tapi modalnya itu sudah pasti tidak sebesar itu. Modal itu tergantung apa? Tergantung barang apa yang mau lu jual. Contoh, lu mau jualnya apa? Lu jualnya mesin. Kalau gue bilang lu modal awal 1 juta, nggak masuk akal dong. Mesin bisa puluhan juta. Nggak masuk akal artinya. Tapi kalau misalnya lu bilang, gue mau jualan misalnya barang-barang kecil kayak aksesoris titanium gitu-gitu, kecil-kecil, cincin, gelang, segala macam, itu bisa mulai dari ratusan ribu. Di sini tuh lu punya opsi, mau jual barangnya seperti apa. Tapi kalau misalnya lu bilang modal dari 0 gimana, nggak punya modal, bisa juga. Jadi apa? Jadi calo. Ini bukannya gue ngeledekin calo ya, tapi memang banyak orang-orang di luar sana yang gue ketemu yang pakai jasa perusahaan gue, yang dia kerjaannya adalah calo. Dia kerjaannya misalnya apa? Oh, lu jadi purchasing di perusahaan lu misalnya. Lu lihat misalnya bos lu suruh cariin mesin ini, beliin mesin ini. Lu lihat di Indonesia harga 200 juta misalnya. Lu punya kepikiran, oh lu cari deh diimpor di Cina. Di Cina ternyata mesinnya harganya cuma 100 jutaan. Lu bisa tawarin ke bos lu, bos nih ada di Cina harganya segini. Lu markup harga, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya lu mau berbisnis di bidang impor, terus lu dari 0 banget gak punya duit sama sekali, jadi calo itu sangat-sangat possible. Ada marketnya nggak? Ada. Tergantung gimana caranya lu bisa ngomong ke orang, meyakinkan orang. Jadi lu tetap bisa dapat untung dari bisnis impor dengan modal 0, tapi ya sudah pasti tidak akan secepat dan sebagus sama orang-orang yang mulanya punya modal. Dan modal di sini gue kasih tahu sekali lagi, di garis bawahi lagi. Ini bervariatif. Gue nggak bisa bilang modalnya 1 juta, gue nggak bisa bilang modal 10 juta, gue nggak bisa bilang modal 100 juta. Tergantung lu mau jualan apa dan mau segede apa. Misalnya lu tadinya bisnis skincare, lu jualan, lu ambilnya masih sama makelon lokal gitu kan. Terus lu pengen produksi sendiri di Cina, artinya modal lu pasti jauh lebih besar. Atau enggak misalnya lu udah jualan selama ini, lu ngambil sama distributor lokal, lu modal yang berputar biasanya 10 juta, 20 juta tiap bulan gitu kan. Terus
terus lu mau impor, nggak mungkin lu impor dikit-dikit. Sudah pasti kalau lu mau impor untuk turun HPP lu lebih kecil, lu perlu modal lebih besar. Misalnya lu sekali ambil 20 juta, 50 juta kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal modal itu variatif, tergantung gimana cara lu atur resiko lu. Lu tinggal pilih mana barang yang bisa lu ambil resiko yang paling kecil dan untungnya lebih besar. Lu tinggal pilih aja. Lalu pertanyaan yang ketiga, sering banget ada orang-orang yang nanya gini, kalau saya tinggalnya di pelosok, saya tinggalnya di daerah, itu masih oke nggak jualan barang impor? Bisa laku nggak jualan barang impor? Gue bisa jawab, bisa. Kenapa? Kalian yang di daerah-daerah itu selalu pasti tetap pakai barang-barang impor. Cuma masalahnya apa? Masalahnya adalah kalian nggak ngerti cara impor sendiri. Kalian kebanyakan ngambilnya itu sama kota-kota besar yang ada di daerah kalian. Misalnya kalian orang dari Makassar, kebanyakan orang dari Makassar ngambil barang dari Surabaya. Dan Surabaya ngambil barang dari mana? Dari Jakarta. Jakarta baru impor. Jadi itu udah tangan ke tangan. Sedangkan kalau kalian impor sendiri, sudah pasti kalian akan jauh lebih bersaing daripada orang-orang yang ngambilnya masih sama kota-kota besar. Jadi kalian bisa cut kalian punya jalan, cut kalian punya jalur distribusi. Jadi kalian bisa potong harga sejauh-jauh mungkin. Jadi udah bukan dari tangan ketiga, tangan keempat, kalian ambil langsung dari tangan pertama. Sudah pasti jauh lebih bersaing. Karena gue pun punya banyak klien-klien yang di daerah-daerah yang tadinya ngambilnya sama tangan ketiga, tangan keempat, sekarang bisa jualan lebih banyak dan lebih besar karena bisa impor sendiri. Jadi buat orang daerah bisa atau enggak? Bisa banget. Pengirimannya kayak gimana? Pengirimannya sudah pasti nanti bakal diatur sama forwarder pilihan kalian. Itu tinggal kalian cari aja forwarder yang mau bantu kalian pengiriman terima beres sampai kota kalian, sampai rumah kalian kalau bisa. Lalu pertanyaan yang keempat, sering banget orang pertanyakan ini, gimana cari cara barang impornya bang? Lewat mana? Lewat marketplace kah? Atau segala macam? Carinya cukup simple. Kalian bisa lihat kalau kalian baru mulai, cari aja di website 1688 atau cari di website Taobao. Itu udah paling gampang. Terlepas dari banyaknya website yang lain, menurut gua kedua website itu udah paling bagus buat lu cari barang impor. Terus udah tahu websitenya, udah ketemu barang yang mau diimpor, gimana cara impornya kok? Gua nggak ngerti kok cara belinya gimana, pembayarannya gimana. Gak usah pusing, lu bisa beli sendiri. Tapi mungkin kalau gue jelasin sini kepanjangan, nggak bagus juga. Jadi gua akan jelasin cara yang paling gampang buat lu lakuin adalah lu cari forwarder yang bisa bantuin lu belanjain pesanannya dan atur pengiriman sampai ke rumah lu terima beres. Contohnya kalau perusahaan gue bisa lakuin hal seperti itu. Tapi lu nggak harus pakai perusahaan gua, lu bisa pakai segala macam perusahaan yang menurut lu paling trusted, yang lu paling percaya, bebas lu. Seperti yang gua udah share di video-video sebelumnya gimana cara lu pilih forwarder. Jadi jangan pilih cara yang paling susah kalau lu baru mulai. Lu cari cara yang gampang biar lu bisa fokus jualan aja, lu nggak usah pusing soal itu nanti segala macam. Jadi dengan lu pakai jasa forwarder yang bisa bantuin lu urus pengiriman sampai ke Indonesia terima beres, bantuin lu belanja, lu cukup tahu barang apa yang lu mau impor, lu udah lihat harganya cocok ya kan. Lu copy linknya, lu kasih ke forwardernya, lu kasih tahu nih saya mau belanja ini sekian piece, tolong bantu hitungin sampai ke Indo berapa. Atau lu bisa chat admin gue kayak gitu aja. Lu kirim link produknya, lu kasih tahu lu mau impor sekian banyak, coba bantu hitungin dong harganya segini, atau enggak target harga saya mau segini, bantuin nego dong, atau cariin yang serupa kalau misalnya ada yang lebih murah. Lu bisa lakuin kayak gitu, nanti admin gue bantuin lu hitung gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Lu jadi nggak jadi juga terserah lu, kita akan tetap layani lu sepenuh hati. Lalu pertanyaan kelima, banyak banget yang sering pertanyaan kayak gini, kan gue sering ngomong di video gue, kalau lu impor baru pertama kali tuh jangan langsung banyak-banyak, jangan langsung all in duit lu. Impor sedikit-sedikit perlahan-perlahan, tes dulu vendor lu kayak gimana, bertanggung jawab atau enggak, berkualitas atau enggak barangnya, baru lu bisa order bulk lebih banyak. Terus ada yang nanya, sedikitnya itu sebanyak apa? Sedikitnya itu seperti apa? 50 kah atau gimana kah? Ini tergantung. Kalau gue sih biasa pakai persenan, karena kalau pakai angka nggak bisa, gue biasa pakai persenan. Gue akan order, gue akan pecah jadi 4 atau pecah jadi 3. Misalnya gue mau order 1000, gue akan pecah jadi 25%, 25%, 25%, 25%. Dipecah jadi 4 vendor, gue pecah jadi 4 vendor. Gue akan tes satu-satu, mana yang paling bagus kualitasnya, mana yang paling cepat, mana yang paling konsisten. Nah setelah 2 bulan 3 bulan gue sudah tes, misalnya oh yang ini paling oke, gue akan pisahin tuh. Jadi misalnya di vendor ini, tapi tetap nggak semuanya di vendor itu, gue akan pisahkan jadi lebih banyak di vendor itu. Misalnya di vendor itu jadi 8.000, misalnya gue mau order 10.000, di vendor itu jadi 8.000 dan yang lainnya jadi 2.000. Gue akan naikin persentasenya perlahan-perlahan sampai lu yakin dia bisa jadi vendor yang cocok buat lu order lebih banyak sama dia. Jadi kalau soal ini sesuai lu aja maunya kayak gimana. Intinya adalah jangan taruh semuanya di satu vendor, atau jangan taruh semuanya di sekali pengiriman. Misalnya lu cuma punya satu vendor, nggak ada vendor yang lain yang harganya cocok, ya sudah lu pesen di vendor itu, tapi jangan langsung semuanya sekali pesanan. Lu pesan 2.000 setiap
minggu. Misalnya lu butuh 10.000, lu pesan setiap minggu 2.000, 2.000, 2.000. Jadi pengirimannya beda-beda. Otomatis kontainernya akan beda-beda, otomatis kapalnya juga akan beda-beda. Jadi jadwalnya semua akan beda-beda. Jadi kalau misalnya ada satu kapal bermasalah atau ada di tanggal tersebut kena masalah, masih ada yang lainnya yang sedang di perjalanan, masih ada yang lainnya yang nggak kena masalah. Itu cara lu mengatur resiko. Jadi ingat, semuanya tuh tetap ada resikonya. Tapi ini tentang gimana caranya lu bisa ngatur resikonya, bisa tekan resikonya serendah mungkin. Jadi kalau lu lihat ada orang yang bangkrut dari bisnis impor, itu bukan karena bisnis impor itu beresiko atau resikonya tinggi. Enggak, karena dia tutup mata sama resikonya. Dia nggak mau ngejaga resikonya tetap rendah. Itu semua dalam kontrol lu. Ada hal yang bisa lu kontrol resikonya sampai serendah-rendah mungkin. Lalu yang terakhir, mungkin gue udah jelasin ini berkali-kali, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu dan belum tahu secara detail. Gue akan jelasin di sini dengan sangat detail. Ada tips cara cari forwarder yang bagus dan aman nggak kok? Gue akan jelasin lagi. Forwarder itu apa? Forwarder itu adalah perusahaan yang akan bantu lu buat urusin pengiriman lu dari Cina atau dari luar negeri sampai ke rumah lu. Tugas dia adalah forwarder, tugas dia adalah penengah, bantuin lu di tengah-tengah dari pengiriman dari negara lain sampai ke negara lu. Itu tugasnya perusahaan forwarder seperti perusahaan gue yang gue jalani sekarang. Dan tipsnya gimana cari forwarder yang terpercaya dan amanah adalah satu. Paling gampang adalah lu punya kenalan, misalnya temen lu kerja di forwarder A, atau lu punya kenalan temen lu manajer, atau lu punya kenalan bosnya. Itu jauh lebih bagus. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena semua forwarder itu kurang lebih pasti sama-sama aja. Cara mereka bekerja sudah pasti sama-sama aja. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Tapi yang mempengaruhi adalah apa? Siapa ownernya atau gimana manajemennya. Jadi kalau lu misalnya pakai orang yang lu percaya atau orang yang lu kenal, sudah pasti dia akan lebih bertanggung jawab. Dan juga lu akan lebih enak. Lu akan lebih tenang karena lu punya orang yang lu kenal. Saat gue awal-awal jalanin bisnis impor, gue pilih yang temen gue punya. Kenapa? Karena gue tahu temen gue nggak akan macem-macem. Temen gue pasti akan bertanggung jawab sama gue. Atau oke, lu nggak bisa dapetin forwarder yang lu kenal bosnya atau orangnya lu nggak ada yang kenal. Lu cari forwarder yang pertama legit, kedua dia bisa kasih lu garansi 100% uang kembali. Itu udah paling enak. Barang lu misalnya nanti hilang atau kesita atau segala macam, dia berani garansi 100% uang kembali. Itu udah sangat-sangat enak. Itu udah sangat-sangat green flag. Lu tuh udah bisa kasih lu ketenangan. Lu bayar agak mahal tidak apa-apa. Yang penting dia bisa berani garansi kalau barang lu kenapa-kenapa. Lalu yang ketiga, kalau lu baru mulai, lu jangan cari forwarder yang semuanya lu urusin sendiri. Lu cuma dibantuin sama dia urusin pengiriman dari gudang dia sampai gudang Indo doang. Tapi nanti kirim dari supplier ke gudang dia di Cina, sama misalnya ambil dari gudang dia ke rumah lu, itu lu mesti urus nih. Lu jangan cari yang kayak gitu. Lu cari forwarder yang door to door. Lu mesti ingat nih di sini nih. Door to door. Dia akan bantu lu pengiriman dari supplier lu sampai ke rumah lu terima beres. Itu yang akan lu cari. Kenapa? Karena lu harus hemat waktu lu dan tenaga lu sebanyak-banyaknya supaya lu bisa fokus ke depan. Lu bisa fokus jualan aja, lu jangan fokus sama hal-hal yang nggak penting. Jadi lu bisa tetap fokus sama jualan lu bisa fokus sama produk lu bisa fokus sama branding lu bisa fokus sama masa depan perusahaan lu, masa depan penjualan lu. That's why makanya cari forwarder itu bagi gua itu seperti cari partner bisnis. Dia yang akan bantu lu urusin pengiriman barang lu, yang artinya itu udah kayak urat nadi bisnis lu gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga forwarder itu bisa nikam lu dari belakang, gua kasih tahu. Karena ada banyak kasus gua denger dulu forwarder yang lihat customernya jualan barang ini, dia tahu impornya gimana, dia tahu cara jualnya gimana, dia impor sendiri, dia jual sendiri. Jadi lu mesti hati-hati. Lu mesti pakai forwarder yang bener-bener lu percaya. Jadi mungkin itu aja di video kali ini yang bisa gue jawab pertanyaan-pertanyaan umum yang jadi masalah kalian selama ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain yang menurut kalian perlu buat dibahas lebih lanjut, boleh komen aja di video ini. Mungkin nanti kalau banyak yang suka video-video kayak gini, gue jawabin pertanyaan langsung. Boleh komen aja di bawah, nanti gue akan bikin lagi video kayak gini. Dan seperti biasa, buat kalian yang struggle, yang lagi berusaha untuk mencapai kesuksesan kalian, jangan lupa untuk selalu punya mental pemenang, yang dimana pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi pemenang itu adalah orang yang lebih takut gak menang daripada takut gagal. See you.